Halo teman-temanku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar bahasa Inggris di sini. Oke, kembali lagi saya mengingatkan kepada kalian bahwa bahasa Inggris yang kita terapkan di sini adalah kita mencoba mencari metode belajar bahasa Inggris secara sederhana. Dan kalau kalian sudah merasa expert di dalam bahasa Inggris, silahkan kalian mencari metode yang lebih expert atau kalian mencari channel YouTube yang lebih mendalam untuk belajar bahasa Inggris. Dan kalau kalian cocok dengan video ini, silahkan di-subscribe. Jangan hanya menonton, kalian menonton tidak memberikan dukungan kepada kita yang sudah capek-capek memberikan informasi dan ilmu secara gamblang kepada kalian. Oke, langsung saja kita melanjutkan materi kita berikutnya, di mana materi ini berisi tentang kata sifat. Kata sifat di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan adjective. Nah, adjektif. Tahu nggak adjektif itu apa? Adjektif adalah kata sifat. Oke, kita bacakan artinya apa. Nah, di sini kita akan membaca bahwa kata sifat adalah kata yang membatasi, memberi sifat pada kata benda atau kata ganti. Oke, kita tahu kata benda itu apa? Kata benda adalah kata yang menunjukkan kepada sesuatu yang bersifat benda. Bisa itu orang, bisa itu benda itu sendiri, bisa itu hewan, bisa itu tumbuhan, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam kata benda. Atau kata ganti. Kata ganti bisa berupa sesuatu yang mengganti. Misalnya, Anton. Sebagai orang ketiga, dia akan disebut he. Misalnya seperti itu, ini adalah kata ganti. Misalnya Andi dan Anton. Sebagai orang ketiga, karena mereka jamak, mereka bisa disebut dengan they atau mereka. Oke, sudah cukup jelas ya untuk kata yang dimaksud kata ganti sama kata benda. Oke. Nah, di sini ada handsome. Handsome sendiri memiliki arti tampan. Hanis. Hanis sendiri memiliki kata percaya atau apa namanya? Seperti kejujuran itu loh, teman-teman. Nah, passion. Passion ini artinya sabar. Hanis atau apa? Jujur ya. Terus good. Kalau misalnya ada yang salah, silahkan dibenarkan. Kalau sudah benar, silahkan komen. Nah, gitu. Ini ada good. Good itu apa? Baik atau bagus. Terus four. Four ini adalah empat. Empat. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke dalam contoh yang ada di bawahnya, di mana contohnya ada beberapa contoh seperti ini. He is a handsome boy. Seperti yang kita terangkan sebelumnya, ketika kita tidak menggunakan kata kerja, kita harus menggunakan to be. Nah, kalian tahu sendiri to be itu apa, dan kalian bisa menggunakan to be tersebut. Nah, untuk pembelajaran tentang to be, mungkin next time kita akan membahas lebih detail lagi tentang to be. Tapi yang perlu kita jelaskan bahwa kita ketika menggunakan kata selain kata kerja itu menggunakan to be. Dan to be nanti ada beberapa style, ada beberapa kata yang itu termasuk dalam to be. Oke, seperti itu ya. Oke, di sini to be-nya yang mana? Is. He is a handsome boy. Dia seorang pria yang tampan. Terus di sini, he is honest. Dia jujur. Terus di sini ada are. You are patient. Kamu sabar. Terus she is a good girl. Dia wanita yang baik atau bagus. Terus they are 40 students in the class. Ada 40 student, murid-murid di dalam kelas. Oke, di sini ada to be is. Di sini ada to be are. Dan sebenarnya ada satu lagi to be am.
Kenapa demikian? Oke, saya jelaskan secara singkat karena ini pembelajarannya bukan to be, karena ini pembelajaran adalah kata sifat, maka saya jelaskan secara singkat saja. Ketika kita menggunakan I, maka to be-nya am. Nah, selain I dan itu tunggal, maka to be-nya adalah is. Contohnya apa? He is, it is. Nah, terus nanti ada she is, Anton is, terus dan lain sebagainya nanti menggunakan itu is. Dan ketika mereka jamak maka menggunakan a. Contohnya they are, you are. Kenapa you menjadi a? Karena indikasi you ketika saya membilang you itu tidak mesti kamu atau kalian, bisa juga. Paham ya? You, ketika saya bilang you ketika di depan saya ada orang 10, maka you adalah orang 10 itu. Tapi ketika saya berbicara you dan di depan saya adalah satu orang, maka you itu adalah satu orang. Ketika saya berbicara you dan di depan saya adalah 5 orang, maka you itu adalah 5 orang. Cukup jelas ya? Itu adalah you. Terus, selain itu, misalnya, there are. There ini sudah menunjukkan kata ada. Udah berbeda makna. Nanti ada maknanya sendiri. Kalau there is, itu juga ada. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita ingin berbicara bahasa Inggris dengan lancar, cobalah teman-teman itu memperbanyak kosakata, memperbanyak pengetahuan tentang cara penyusunan kalimat. Minimal kalian mengetahui 5 grammar. Present tense, future tense, perfect tense, past tense, dan apa namanya? Future tense ya? Atau apa tadi? Present tense, future tense, past tense, perfect tense, continuous tense. Nah, minimal ada 5 tersebut. 5 grammar ini kalian wajib kalau kalian memang ingin menggunakan bahasa Inggris untuk conversation. Tapi kalau kalian menggunakan bahasa Inggris untuk grammatical atau untuk ujian atau untuk tertulis atau dan lain sebagainya, kalian bisa menggunakan secara penuh 16 tenses atau minimal itu 12 tenses. Kalian sudah bisa mempelajarinya. Terus, kalau kalian ingin berbicara, selain menggunakan tenses itu, kalian harus mengetahui pokok-pokok dasar ketika menggunakan kalimat. Contohnya adalah kita menggunakan egg of speech atau 8 kata yang sering digunakan seperti itu. Ada kata sifat, kata kerja, pronoun, dan lain sebagainya itu yang kita sudah membahasnya di materi sebelumnya. Egg, part of speech. Nah, itu adalah kata-kata yang perlu kita definisikan tersendiri, bahwa nanti ada kata-kata seperti itu, kalian mempelajari kegunaannya seperti apa. Terus juga bedakan antara penggunaan to be dan penggunaan non to be. Penggunaan to dan penggunaan ing itu juga nanti perlu dibedakan. Seperti itu. Nah, kalau kalian masih bingung tentang materi-materi seperti itu, silahkan langsung saja klik subscribe di sini dan tekan tombol loncengnya agar kalau kita membahas tentang materi tersebut, kalian bisa mendapatkan share-sharean tentang materi tersebut secara real time atau tepat waktu. Tidak usah menunggu nanti tiba-tiba ingin membuka, enggak. Kalian akan mendapatkan notifikasi tersendiri. Oke, untuk kata sifat ini kalian pasti sudah paham ya. Untuk kata lain misalnya nanti ada pretty, terus nanti selain itu ada diligent misalnya, smart, dan lain sebagainya. Yang nanti itu kita bisa pelajari sambil berjalan. Yang penting kalian sudah mengetahui konsep dasar tentang bagaimana menggunakan kata sifat ini. Oke, seperti itu ya. Jangan lupa di-subscribe dan di-follow. Dukung terus channel ini dan ikuti pembelajaran secara baik. Oke? Dan saya doakan kalian menjadi insan yang bisa berkomunikasi bahasa Inggris secara baik dan benar. Jangan seperti saya, yang kita menyadarinya
terlambat. Oke, seperti itu dan sampai jumpa.